Dan menurut saya dibenahi dengan tujuan Piala Dunia U17 ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ini kan jangka panjang. Iya kan? Jangka panjang, bukan kemudian buat Piala Dunia habis itu selesai. Ini jangka panjang. Untungnya siapa? Persija nantinya. Dengan ribut-ribut seperti ini yang dibumbui politik, katakan tadi, apakah FIFA nanti malah batalin lagi nih? JIS dibangun oleh Pak Anies, tapi nggak mau dipakai karena putusan politik. Ini juga harus dikelirkan gitu. Kenapa? Ketika kita mencalonkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Stadion Jakarta International Stadium belum dibangun. Tapi jangan lupa loh, semua itu dibangun uang rakyat. Nah, itu dia gitu. Ada jadi apa permasalahannya? Itu dia. JIS kemudian dibicarakan karena dijadikan alternatif untuk menggantikan GBK. Sebenarnya GBK nggak dipakai juga nggak masalah. Kenapa? Bisa juga di GBT gitu. Maunya di JIS. Iya bisa juga, bisa jadi juga gitu. Atau JIS dipakai buat tempat final gitu kan bisa juga kan. Atau nggak usah dipakai lah biar nggak pusing. Bravo Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Fatih Habanto, ditemani oleh Bung Akmal Marhari. Apa kabar, Bung Akmal? Kabar baik, alhamdulillah. Kita bincang-bincang masalah yang lagi heboh juga, yaitu tentang persiapan Piala Dunia. Betul. Dan kalau kita bicara Piala Dunia, menurut saya pribadi kok yang terlihat beritanya bukan persiapan tim, tapi persiapan stadion. Dan hanya satu, yaitu di JIS, Jakarta International Stadium. Dan itu berita diulang-ulang loh itu. Betul. Sehari saya hitung bisa 3-4 kali. Ada apa nih JIS ini? Apakah JIS ini memang seolah-olah banyak kendala ya dari pembangunannya, tanah BM itu memang dari dulu saya tahu dari zamannya Bang Yos itu. Mau dibangun nggak jadi, kata bermasalah. Akhirnya pas Pak Anies dibangun, tapi setelah jadi pun tidak sesuai dengan FIFA. Bang Yos, Fauzi Bowo, terusnya kemudian Pak Jokowi, Pak Ahok, kemudian Pak Jarot, sampai Pak Anies. Lima gubernur. Nah, tapi setelah jadi pun, oke lah kita plus buat Anies jadi gitu. Tapi begitu banyak masalah, yaitu berkaitan dengan masalah standar FIFA. JIS itu kan berada di tengah lingkungan yang padat. Betul. Dan memang jalan-jalan masuknya ke JIS itu memang kecil-kecil. Betul. Sehingga pintu keluarnya kalau terjadi apa-apa, bukan pintu keluar stadion, pintu lingkaran stadion itu pasti kecil-kecil karena belum ada pelebaran gitu. Itu sama persis dengan di Stadion GBLA. Betul. Tapi berbeda jauh dengan Stadion Jalak Harupat yang sangat luas. Makanya Jalak Harupat yang boleh katakan disetujui oleh FIFA kan, bahwa jalan keluarnya itu banyak gang kecil, rumah-rumah, sehingga sulit untuk kalau Bapak lari, bahkan ada rel kereta api di situ. Nah, terus masalah parkir segala macam lah. Tapi yang heboh adalah banyaknya berita-berita tentang JIS, bahkan masalah renovasi dipermasalahkan. Yang ngomong gitu bukan orang bola. Kalau yang ngomong bola kan kita tahu, ini orang bola, kita kenal lah gitu. Ini bukan orang bola, ujuk-ujuk gitu, seolah ceramain tentang bola gitu. Ini karena tahun politik. Saya kan udah bilang Pak Fatih bahwa bicara kesiapan kita secara infrastruktur, kita siap. Gitu kan. Nah, kemudian gagalnya kita Piala Dunia U20 bukan karena infrastruktur, karena secara infrastruktur kita siap. Kita lihat Argentina kemarin stadionnya tidak lebih bagus dari kita. Bicara kita batal jadi tuan rumah karena kasus Kanjuruhan, tidak juga, karena kasus Kanjuruhan sudah diselesaikan gitu kan, dengan dibentuknya tim transformasi. Bahkan sudah ada pembicaraan Pak Jokowi dengan Infantino. Jadi problem utama kita adalah problem politik, dan ini yang saya khawatirkan ketika kita menerima hibah dari FIFA yang harus jadi berkah, malah jadi masalah. Kenapa? Karena kegiatan Piala Dunia U20 sudah berdekatan dengan tahun politik. Bahkan sudah waktunya pendaftaran Capres-Cawapres. Jadi Piala Dunianya 10 November sampai dengan 3 Desember. Pendaftaran Capres-Cawapres itu tanggal 19 Oktober sampai 25 November. Nah, jadi kalau kemudian Pak Fatih tadi bilang, oh ini yang ngomongin kok rame banget JIS. Karena JIS itu ada kaitannya dengan politik. Itu saja gitu kan. Padahal sebenarnya gini. Kalau bicara, saya sudah 2 kali ke JIS. JIS ini kalau secara struktur, bangunan, dalam, layout di dalam, itu sudah luar biasa. Tercanggih di Indonesia. Bahkan rooftopnya buka tutup kan.
Pak Wadi, itu kalau naik ke atas di rooftopnya kita ada namanya skywalk yang kita bisa jogging di situ. Jadi saya naik ke atas, naik lift, itu ada putaran. Putaran itu jogging kita gitu kan, buat olahraga. Dan Wapres pernah mau jogging di situ gitu kan. Nah, untuk apa namanya olahraga di situ. Nah, secara umum misalnya ruang gantinya, ada jacuzzinya di dalam gitu kan. Ruang press conference itu luar biasa. Tempat duduknya udah single seat semua, internasional kan. Nah, kalau dianggap tidak layak FIFA, saya pikir itu bukan masalahnya. Kenapa? Karena JIS itu dibangun, konsultannya kan dari FIFA juga. Masa nggak layak FIFA gitu? Problemnya bukan nggak layak FIFA, ada hal-hal yang perlu dibenahi untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Paling mudah adalah akses yang paling harus dibenahi. Sekarang bagaimana orang mau nonton? Tadi Pak Bupati bilang ada di tengah pemukiman, tidak ada transportasi. Bagaimana orang mau sampai ke sana? Ya kan? Apa pakai mobil pribadi? Kalau pakai mobil pribadi parkirnya ada masalah juga kan? Parkirnya tidak mencukupi, itu problem. Artinya ini kan harus dibenahi. Mungkin mulai Piala Dunia U17 akan disiapkan transportasi umum yang bisa menjangkau JIS gitu kan. Kalau di luar negeri saya ingat di Basel waktu itu atau di Zurich ketika kita mau nonton bola itu ada MRT atau apa tuh yang kereta dalam kota itu yang kecil, itu kita menuju sana itu turun sampai atau bus gitu kan, sehingga mudah kita untuk menjangkau itu semua. Ini kan problemnya JIS hampir sama Wibawa Mukti. Wibawa Mukti kan buka hutan juga, tidak ada juga orang yang kemudian bisa mencapai ke sana dengan kendaraan umum. Karena kendaraan umum tidak ada di Wibawa Mukti. Ini problem kita kan bangun stadion gitu kan. Tidak ada transportasi yang menjangkau ke sana, ini problemnya. Yang kedua, orang ramai mengatakan pintu keluarnya cuma satu. Yang dibuka saat ini cuma satu gitu kan. Karena yang lain tertutup semua. Saya masuk memang harus lewat pintu utaranya satu doang. Dan itu juga prosesnya repot banget gitu buat masuknya. Nah, yang pintu tiganya lagi tinggal dibuka. Nah, kan untuk dibuka perlu renovasi gitu kan. Kemudian diatur bagaimana di situ kan belum ada tempat keluar mobil dan sebagainya, keluar orang, jalurnya lah. Jalurnya kan juga harus dibenahi, dan menurut saya dibenahi dengan tujuan Piala Dunia U17 ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ini kan jangka panjang. Iya kan? Jangka panjang, bukan kemudian buat Piala Dunia habis itu selesai. Ini jangka panjang. Untungnya siapa? Persija nantinya. Iya kan? Dia bisa gunakan stadion itu, kemudian fasilitasnya luar biasa, aksesnya dibuka, bahkan transportasinya disiapkan untuk kepentingan kedepannya sepak bola Indonesia. Yang ketiga, setelah kemudian diinventarisasi masalahnya, ada masalah rumput. Rumputnya itu rumput yang digunakan untuk rumput sintetis, gitu. Rumput artificial tapi di atas rumput sintetis, harus diubah rumputnya. Campuran gitu. Campuran. Nah, artinya ya nggak masalah. Mau diganti rumputnya itu lebih bagus gitu kan. Kita ngapain repot gitu kan. Tadi kan Akmal bilang konsultannya dari FIFA. Kenapa waktu buat rumput bisa lolos campuran begitu ya? Ya kan sebenarnya kayak di Singapura. Singapura kan ada juga stadion yang merupakan kombinasi antara rumput sintesis dengan rumput artificial. Ya kan itu umum dipakai kan di situ. Tapi mungkin untuk Piala Dunia ya, konteksnya adalah Piala Dunia belum mengizinkan untuk pakai rumput artificial gitu kan. Ya kan, harus rumputnya belum boleh pakai rumput sintetis, harus rumput asli. Nah, itu yang kemudian harus dibenahi, dan menurut saya sah-sah aja, nggak usah pusing, nggak usah dipolitisir. Orang tahu yang bangun Jakarta International Stadium itu Pak Anies Baswedan gitu kan. Sekarang kan repotnya beberapa kali gitu acara ini rame politisi semua kan yang mengklaim bahwa ini karya Anies Baswedan, kemudian mau diambil alih Pak Jokowi dan sebagainya. Saya pikir kita ini jadi kayak orang bodoh gitu kan, membahas segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Kalau kemudian mau diperbaiki dalam rangka persiapan Piala Dunia, ya diperbaiki. Kalau seandainya misalnya JIS nggak dipakai, rame lagi, ya kan? JIS dibangun oleh Pak Anies, tapi nggak mau dipakai karena keputusan politik. Ini juga harus dikelirkan gitu. Kenapa? Ketika kita mencalonkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Stadion Jakarta International Stadium belum dibangun. Sehingga kita ketika itu mencalonkan 10 stadion, ya kan? Dari 10 stadion kemudian diverifikasi diputuskan 6. Stadion Gelora Sriwijaya, kemudian Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Iwayan Dipta.
Gitu kan. Kalau kita mau milih orang berarti, wah kita maunya di Balikpapan, Stadion Batakan atau stadion barunya Persipura, Jayapura gitu kan. Lukas NMB gitu kan. Tapi kan jaraknya jauh dan juga memakan waktu. FIFA mengambil yang jaraknya dekat gitu. Nah, sebenarnya kalau kemudian GBK dipakai pada 16 November untuk konser Coldplay, ya kan? Itu nggak masalah. Kita pakai 5 stadion juga nggak masalah gitu kan. Nggak perlu mencarikan jadi JIS kemudian dibicarakan karena dijadikan alternatif untuk menggantikan GBK gitu kan. Ya kan? Sebenarnya GBK nggak dipakai juga nggak masalah. Kenapa? Argentina kemarin jadi tuan rumah Piala Dunia U20 hanya pakai 4 stadion. Peru ketika mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U17 juga hanya mencalonkan 4 stadion. Sayangnya perbaikannya tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh FIFA. Sehingga kemudian pada 3 April 2023 FIFA memutuskan membatalkan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah kita 6-6 ini sudah lolos nih secara verifikasi ya. Pakai 4, 5 saja udah cukup. Atau ada lagi satu nanti yang nggak bisa dipakai. Kalau pakai JIS jadi ribut lagi. Nah itu dia. Tadi 6, terus kan misalnya pakai 4, tapi JIS nggak kepake kan? Ini kan kayak buah si malakama ini kan, maju salah, mundur kena, maju kena, mundur kena gitu kan. Tapi dengan ribut-ribut seperti ini yang dibumbui politik, katakan tadi, apakah FIFA nanti malah batalin lagi nih? Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Ketika kemudian cawe-cawenya lebih banyak urusan politik dibanding urusan sepak bola. Saya berkali-kali mewanti-wanti, saya tidak khawatir soal infrastruktur. Saya tidak khawatir misalnya untuk persiapan tim nasionalnya karena memang ini U17 gitu kan dan kita juga mendadak. Artinya kalaupun kita tidak bisa tampil maksimal, itu bisa dikatakan ya wajar juga karena persiapannya terbatas. Lain dengan U20 ya kan. Nah, kalau kemudian batal ini yang kurang ajar gitu. 2 kali batal. 2 kali batal. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama gitu. Masa kita sama keledai gitu. Mungkin lebih simpel. Udahlah, pakai 4 aja gitu kan. Betul. Just nggak usah diributkan ya. Pada masalah renovasi aja direbutin kata-katanya. Nanti bikin bikin gaduh gitu. Ya karena yang menyampaikan ini Pak Presiden Jokowi yang secara garis politik berseberangan dengan Pak Anies kan gitu kan. Ketika Pak Jokowi bilang perlu direnovasi, JIS harus direnovasi. Sementara pendukung Pak Aniesnya sebel nih gitu kan, yang bangun kita kok gitu kan, kok situ yang mau renovasi itu. Padahal menurut saya siapapun yang renovasi sah-sah saja gitu kan. Yang penting stadionnya bisa dipakai kan gitu. Tapi jangan lupa loh, semua itu dibangun uang rakyat. Nah itu dia gitu. Harus jadi apa permasalahan ya. Itu dia. Nah yang menjadi problem kita kan sekarang khawatirnya ke depan ini kan masih jauh nih kan. Ini masih bulan Juli. Ya kan, bulan Juli maksudnya masih jauh dengan urusan politik. Apalagi nanti udah Novembernya atau Oktober lah. Ya kan, mendekati pendaftaran capres. Apalagi misalnya tiba-tiba Pak Erick Thohir jadi cawapres, itu kan akan jadi rame lagi. Nanti penontonnya seragam semua. Betul. Gitu. Nah ini kan yang bahaya, apalagi kemudian saya udah berapa kali menekankan hati-hati buat kita untuk tidak membenturkan kepentingan politik dengan sepak bola. Jangan jadikan Piala Dunia U20 ini panggung politik gitu kan. Dan itu sudah kelihatan kemarin di Argentina melawan Indonesia karena orang politik yang kemudian pakai seragam politik menyanyikan lagu-lagu politik. Itu kan bahaya juga gitu kan. Kalau FIFA tahu bisa marah dia. Dan FIFA tidak suka kalau eventnya dia disusupi hal-hal yang berbau politis. Betul. Yang FIFA suka kalau berbau kemanusiaan. Gitu kan. Seperti dulu kenapa Piala Dunia digelar di Afrika? Itu kan tujuannya adalah kemanusiaan untuk say no to racism antara kelompok kulit putih dengan kelompok kulit hitam gitu kan. Nah, itu sangat didukung oleh FIFA. Humanitariannya yang ditonjolkan itu sangat bagus gitu kan. Dan tapi kalau kemudian politik yang ditonjolkan ini bisa kita gagal juga. Sampai 2 kali lagi. Betul gitu kan. Jadi menurut saya polemik terhadap JIS dipakai atau tidak nggak perlu diperpanjang. Kalau mau diperbaiki, perbaiki saja gitu kan. Kalau kemudian tidak dipakai, habis diperbaiki juga tidak dipakai buat Piala Dunia, nggak masalah, bisa dipakai buat kegiatan lain gitu kan. Ya kalaupun diperbaiki lebih bagus, lebih baik kan. Betul kan. Artinya kan barangkali misalnya tiba-tiba ada ide gagasan dibikin kereta bawah tanah. Ya kan? Atau parkiran nyambung ke Ancol. Nah, itu bisa kan jadi gitu kan. Kan tinggal nyebrang kali. Ini kan bagus gitu kan. Apa pintu dari tol kayak di GBLA kan sekarang akan dibuka pintu tol. Betul. Bagus. Betul. Kan semua juga buat rakyat akhirnya. Iya, dan yang paling penting adalah yang paling repot adalah sebenarnya simpel aja Piala Dunia U17 ini penonton dari tiap-tiap negara juga nggak kayak Piala Dunia senior.
Gitu kan? Itu 100 orang aja tiap perwakilan negara nonton itu udah bagus. Tapi kan kalau Indonesia main di stadion itu pasti banyak yang nonton. Betul. Dan kalau Indonesia kemungkinan misalnya ya bisa jadi di Manahan gitu kan. Kalau GBK nggak bisa dipakai kan, bisa juga di GBT gitu. Maunya ke JIS. Iya bisa juga, bisa jadi juga gitu. Atau JIS dipakai buat tempat final gitu kan bisa juga kan. Atau nggak usah dipakai lah biar nggak pusing. Selesai namanya kegaduhan ini gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut saya dipakai pun akan menjadi hal yang istimewa bahwa stadion baru dibangun langsung digunakan untuk event besar dan itu sejarah. Dan menurut saya orang tidak akan menghapus nama Pak Anies Baswedan sebagai inisiator atau kepala daerah yang menyelesaikan pembangunan itu. Dan nggak usah dipermasalahkan ketika itu stadion direnovasi untuk lebih baik kan. Iya, jasa-jasa yang lain juga dari mulai Bang Yos, Bang Fauzi Bowo, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, kemudian Pak Jarot, semua juga ikut berjasa sebenarnya. Walaupun momentumnya kemudian ada di Pak Anies. Jadi orang Gubernur Jakarta punya jasa untuk membangun Jakarta. Ya, intinya jangan sampai penunjukan tuan rumah Piala Dunia ini dibatalkan kembali. Iya, jangan sampai kemudian politiknya lebih kencang daripada sepak bolanya. Karena kita telah belajar pada Piala Dunia U20 di mana hal politik akhirnya membatalkan kejuaraan ini yang ditentukan oleh FIFA. Betul. Adios. Cocomeo Channel.